Shalom, damai di hati. Kita puji syukur kepada Tuhan karena kebesaran Tuhan, tuntunan dan perlindungannya yang dapat kita rasakan dan nikmati sampai pada saat ini. Dan kita bergembira, bersukacita bersama karena pada saat ini kita dapat bertemu kembali dalam ringkasan dan kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita yang sudah memasuki pelajaran yang ke-9 di triwulan yang pertama tahun 2021, dan judul pada pelajaran ke-9 ini adalah untuk melayani dan menyelamatkan. Judul ini dilandasi dari Yesaya pasal 41, 42, 46, dan 49. Dan ayat inti atau ayat hafalan yang perlu kita tambahkan dalam ragam ayat-ayat hafalan yang sudah kita hafalkan terdapat dalam Yesaya 42 ayatnya yang pertama. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dan fokus pelajaran ini berbicara tentang Tuhan atau Yahweh. Tuhan Yahweh yang menyatakan dirinya. Dia menyatakan dirinya kepada Yesaya untuk disampaikan kepada umat-umatnya Israel. Dia menyatakan bahwa Dia Yahweh yang Maha Kudus. Berulang kali di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 41, 42 dikatakan bahwa Dia adalah yang Maha Kudus. Jadi Tuhan menyatakan Dia sebagai Maha Kudus. Dia juga sebagai penebus. Yahweh juga sebagai pencipta. Dan Yahweh atau Tuhan Raja Allah Yakub. Mari kita lihat satu persatu. Yang Maha Kudus. Yesaya 41 ayat 20. Tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, yang Maha Kudus, Allah Israel yang menciptakannya. Kata kudus digunakan 33 kali oleh Yesaya untuk mengungkapkan karakter daripada Tuhan. Kudus. Nah, Tuhan mau umatnya juga kudus. Apa artinya kudus? Kemurnian, kesempurnaan, kemuliaan. Mungkin kita bertanya, dapatkah kita menjadi kudus? Dapat. Kudus memiliki arti ada hubungan dengan Tuhan. Jadi setiap kali kita memiliki hubungan dengan Tuhan, maka kita dikatakan kudus. Sebagai contoh, bila mana kita berdoa, kita menjadi kudus. Bila mana kita berdoa dalam hati, artinya ada hubungan dengan Tuhan, kita menjadi kudus. Demikian pula ruangan di mana kita gunakan biasanya untuk menonton, tetapi ketika kita mematikan televisi dan kemudian kita mengadakan ibadah di dalam ruang keluarga tersebut, maka pada saat itu kita menjadi kudus. Jadi kudus artinya ada hubungan dengan Tuhan. Yang Maha Kudus adalah menyiratkan standar moral yang Tuhan sudah tetapkan kepada umatnya. Tuhan mau kita ini hidup kudus. Namun apa yang terjadi? Kita ini senantiasa berbuat dosa. Namun kabar baik daripada pelajaran ini menyatakan bahwa Tuhan menyatakan dirinya sebagai Dia yang Maha Kudus. Dia juga sebagai penebus kita. Kita yang sudah berdosa ditebus oleh Tuhan. Apa artinya penebus? Artinya mengklaim kembali sebagai miliknya sendiri, atau mengklaim bagi diri sendiri. Tuhan sudah mengklaim kita bahwa kita sebagai miliknya. Tuhan sudah mengklaim umatnya bahwa kita semua adalah sudah dikembalikan kepadanya. Jadi, ketika kita menjadikan Tuhan kita sebagai penebus, maka kita percaya bahwa kita ditebus. Dan kemudian Tuhan menyatakan dirinya sebagai pencipta. Di dalam Yesaya 41 ayat 1, beginilah firman Tuhan,
yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi Tuhan berfirman, aku yang menciptakan engkau, hai Yakub. Aku yang menciptakan engkau. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita diciptakan Tuhan, kita ditebus Tuhan, dan kita dikuduskan oleh Tuhan. Jadi inilah pernyataan Tuhan kepada kita sebagai umatnya, bahwa Tuhan yang melakukan semuanya itu. Dia sudah menciptakan kita, namun kita kemudian memberontak kepadanya. Kita berdosa. Tapi kemudian dia menebus kita kembali. Dia menyatakan dirinya kepada kita. Dia menebus kita. Dan kemudian dia rindu agar kita memiliki kekudusan seperti yang dia inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yaitu sebagai Raja. Tuhan menyatakan, Yahweh menyatakan dirinya sebagai Raja. Di dalam Yesaya 41 ayat 21. Dan di sini dikatakan, tidak ada keraguan bahwa ini adalah gelar daripada kemesiasan. Jadi Yesaya 41 mengungkapkan berbagai nama dan gelar dengan mana Allah digambarkan. Yang menarik, dalam Yesaya 43 ayat 15, penulis ini menggunakan ungkapan yang hampir sama untuk merujuk kepada Allah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Jadi sungguh luar biasa pelajaran ini. Tuhan menyatakan dirinya dengan berbagai karakter, dengan berbagai gelar yang dapat memberikan penghiburan kekuatan kepada kita. Kemudian fokus yang berikutnya adalah Yahweh yang sudah juga membuat perjanjian. Artinya yang sudah mengikatkan perjanjian dengan umatnya. Kita tidak percaya bahwa Tuhan setelah menciptakan dan membiarkan kita, tetapi Tuhan yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Walaupun kita berdosa, tetapi Tuhan mau tetap berinteraksi dengan manusia. Dia mau mengikat perjanjian dengan kita, manusia yang berdosa. Kemudian, fokus pelajaran ini juga menyatakan bahwa Yahweh yang telah memilih Israel menjadi bangsa kesayangan. Bangsa kesayangannya. Jadi Tuhan menyatakan bahwa akulah yang sudah memilih engkau, hai Israel, menjadi bangsa kesayangannya. Dan kemudian mengikat dirinya, mengikat perjanjian dengan. Sungguh ajaib Tuhan ini. Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus, penebus, pencipta, mau menyatakan dirinya kepada umat-umatnya, kepada hamba-hambanya. Dan kemudian fokus yang berikutnya adalah Yahweh yang telah memilih dan mengangkat hamba-hamba pembebas Israel. Dalam pelajaran ini dikatakan bahwa Kores adalah satu bentuk gambaran bagaimana pembebas bagi bangsa Israel dari perhambaan di Babel. Dan kemudian yang kedua adalah Mesias yang digambarkan di dalam pelajaran kita ini, yang sudah membebaskan manusia dari perhambaan dosa. Jadi inilah yang dijelaskan di dalam pasal-pasal pelajaran ke-9 ini dengan judul untuk melayani dan menyelamatkan. Dan kemudian fokus yang berikutnya juga berbicara tentang Yahweh atau Tuhan yang memanggil dan mengangkat mereka sebagai hamba-hambanya. Hal itu dicatat di dalam Yesaya 42 ayatnya yang ke-6 dikatakan, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi milik perjanjian bagi manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi Tuhan yang memanggil
umatnya untuk suatu tujuan. Ya. Tujuan yang pertama tadi, Yesaya 42 ayat 6, yaitu memanggil untuk maksud penyelamatan. Ya. Untuk maksud menyelamatkan. Dan kemudian untuk maksud membentuk kita dan menjadi perjanjian serta menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kemudian di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-10 dan 12 dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku. Ayat 12 bagian yang terakhir dikatakan, kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan aku adalah Allah. Jadi Yahweh tidak hanya menyatakan dirinya sebagai pencipta, penebus yang maha kudus, raja. Dia juga menyatakan dia yang mengikat perjanjian dengan manusia, dan dia juga Yahweh yang sudah memilih dan mengangkat hamba-hambanya pembebas Israel. Dan Tuhan atau Yahweh berbicara juga tentang tujuan mengapa dia mengangkat dan memilih hamba-hambanya, yaitu untuk menjadi terang di antara bangsa-bangsa, kemudian untuk menjadi saksi-saksi bagi dia, dan yang terakhir Yesaya 42 ayat 1 untuk menyatakan hukum-hukumnya. Itu di dalam ayat hafalan kita. Untuk menyatakan hukum-hukumnya. Tuhan mau kita ini sebagai umatnya yang dipanggil Tuhan untuk menjadi terang, menjadi saksi, dan untuk menyatakan hukum-hukumnya. Dan ini adalah selaras dengan apa yang ditulis di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pada akhir zaman, Tuhan juga menyatakan memilih kita sebagai hamba-hambanya untuk dapat menjadi saksi baginya, menjadi terang baginya, memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia, dan untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Jadi kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang ajaib, yang sudah menyatakan dirinya pada zaman dulu, zaman Yesaya, dan sampai kepada sekarang. Dia juga menyatakan dirinya kepada kita untuk satu maksud dan tujuan. Dia menyatakan dirinya sebagai yang maha kudus. Dia menyatakan dirinya kepada kita sebagai penebus. Dia menyatakan dirinya kepada kita sebagai pencipta dan juga sebagai raja. Dan dia rindu kita juga menjadi saksi atau hamba-hambanya yang menjadi saksi baginya. Seperti yang sudah kita pelajari di dalam pelajaran yang ke-9 ini. Demikianlah intisari daripada pelajaran ke-9, pelajaran sekolah sahabat yang baru saja kita dengarkan dengan judul untuk melayani dan menyelamatkan. Kiranya melalui pelajaran ini kita dapat menyadari akan pernyataan Tuhan, hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, dan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ketika kita dipanggil untuk menjadi saksi, menjadi terang, dan menjadi penolong di dalam kehidupan orang-orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pelajaran dan rangkuman pelajaran sekolah sahabat ini. Tuhan memberkati.